Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Sejarah Kedatangan Muslim Arab di Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah sejarah singkat kedatangan Muslim Arab di Palestina. Dr. Muhammad Soleh mengatakan sebelum masa Islam, negeri Sam mengenal 3 identitas Arab. Pertama adalah kemunculan kabilah Anbat di wilayah selatan, Tadmur di wilayah utara, dan kabilah Ghassan berada di antara kedua kabilah tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kabilah Tadmur belum pernah sampai pengaruhnya ke Palestina, sementara kabilah Anbat telah memusatkan diri ke El Batra, bagian timur Yordania. Dengan cepat mereka memperluas pengaruhnya secara ekspansif dan mendirikan kerajaan untuk diri mereka yang didampingi oleh Al-Haris sejak tahun 169 Masehi. Dr. Muhsin Muhammad Soleh dalam tulisan bukunya yang berjudul Ardu Filistin wa Sahbuha dan diterjemahkan Warsito LC menjadi Tanah Palestina dan Rakyatnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada masa kejayaannya, kerajaan mereka meliputi wilayah-wilayah timur dan selatan, bagian Palestina, wilayah Huran, Idum, Madian, dan wilayah pesisir Laut Merah. Kerajaan mereka mengepung wilayah orang-orang Mukabi atau Yahudi dari 3 arah pada masa kekuasaan Al-Haris II dan III. Namun kerajaan mereka ini juga tidak bertahan lama, sampai pada akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada akhir abad pertama Masehi. Setelah putuh Islami, kabilah-kabilah Arab tersebar di Palestina dan berbaur dengan orang yang telah ada lebih dahulu, termasuk dengan kaum Kanaan dan yang lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, terus terjadi Arabisasi secara bertahap dan alami di bawah panji Islam sampai akhirnya agama warga Palestina, Islam dan lisan bahasa mereka adalah Arab. Secara umum, orang-orang Arab yang tinggal menetap di Palestina, mereka adalah kaum Qahtawi, yaitu dari Arab Aribah, yakni mereka adalah kabilah Arab yang asal-usulnya kembali kepada asli Yaman. Menurut Dr. Muhsin Muhammad Soleh, hal itu terjadi karena mayoritas pasukan putuh Islam waktu itu berasal dari kabilah ini dan menetap orang-orang dari kaum Asy'ariyah Tabari misalnya menjadi mayoritas di sana dan menetap sebagai kaum keturunan Judsam Bebet Jibrin, selanjutnya menjadi Tabari. Sahabat yang beriman dimanapun berada, begitu juga orang-orang dari kaum Bakar bin Wa'il. Mereka tinggal menetap di Jenin dan yang lainnya dari Mudhar bin Nasar di Nablus. Di wilayah Hebron atau Al-Khalil dan sekitarnya telah menetap Lahman dan anak kabilah atau marga Bani Abdul Dar. Mereka adalah anak keturunan Tamin al-Dari radhiyallahu anhu.
Kabilah Aribah yang paling menonjol adalah suku Himyar. Anggota suku ini menasabkan diri mereka ke kabilah Qudhah yang anak kabilahnya tersebar di desa-desa El-Bathani atau Qasa, Jama'in atau Nablus, Lembah Hanin atau Yafah, dan yang lainnya. Menurut Dr. Muhsin Muhammad Saleh, dari anak kabilah Qudhah yang tersebar di Palestina adalah kabilah Kal, Balih, Jahina, Jarrah, Qadama, Bani Bahra, Bani Adzor, kabilah Queen, dan Maskah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari Arab Aribah dalam Bani Kahlan, yang menonjol adalah suku Tai yang hari ini dikenal dengan nama Syam'at, Lakham, Syuba'id, Aus, dan Khazraj. Semuanya tersebar di tempat-tempat yang berbeda di Palestina. Di sana juga ada sejumlah kabilah Arab dari wilayah utara Jazirah Arab yang dikenal dengan Bani Adnan atau Bani Ismail atau Bani Arab Mustaraba. Termasuk yang menisbatkan diri ke kabilah ini adalah kaum Quraisy, yang sejumlah marga atau keluarga keturunannya datang ke Palestina dari keturunan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbas, dan dari sahabat-sahabat lainnya. Di sana juga ada kabilah Ansah, Harb, dan yang lainnya, ujar Dr. Muhsin Muhammad Saleh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, bangsa Palestina ini masih tetap muslim dan berlisan Arab sejak Futuh Islami hingga hari ini. Mereka tidak pernah terpengaruh oleh masa perang salib dalam struktur pendudukan, kecuali sedikit sekali ketika orang-orang salib Eropa menyerbu mereka. Maka dengan cepat umat Islam menguasai serangan tersebut dan mengembalikan identitas kemuslimannya. Muhsin Muhammad Saleh menjelaskan, Palestina tetap menjadi tempat yang menarik untuk ditempati karena kedudukannya sebagai tanah suci, karena letak geografisnya yang strategis, karena cuacanya yang sedang, karena potensi pertaniannya, serta perdagangan dan yang lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya telah tinggal di Palestina orang-orang Israel dari bangsa Kurdi, Barbar atau Afrika, Chechnya, Bosnia, Turki yang kemudian terjadi Arabisasi dan berbaur dengan penduduknya. Kendali demikian, di Palestina masih tetap ada minoritas Nasrani yang hidup dengan aman dan tenang di bawah pemerintahan umat Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di antara orang-orang Nasrani Palestina, mereka yang masih tetap pada agama mereka adalah penduduk Palestina. Dan juga orang-orang Nasrani yang ingin tinggal di Palestina berasal dari Armenia, Yunani, dan yang lainnya. Toleransi Islam juga diberikan seluas-luasnya kepada orang-orang Yahudi untuk tinggal menetap di Palestina. Mereka dianggap sebagai ahli zimmah. Mereka hidup sebagai minoritas yang tidak memiliki obsesi politik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah singkat tentang kedatangan Muslim Arab di Palestina. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi dan orang-orang yang melihat atau mendengarkan video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.